Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil, adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Temenggung Cirebon pertama sekaligus uwak Syarif Hidayatullah dari pihak ibu, ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kahfi, ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Pada usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah selesai menuntut ilmu, pada tahun 1470 beliau berangkat ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Memasuki usia dewasa sekitar tahun 1470 sampai 1480, Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan Nyimas Ratu Ayu Kawunggaten, putri dari Adipati Banten. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama. Dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Sunan Gunung Jati sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulan dengan Sultan Demak dan para wali lainnya ini, akhirnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakungwati di Cirebon, dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar Sultan. Pada era Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, dapat dikatakan sebagai era keemasan perkembangan Islam di Cirebon. Sebelum Syarif Hidayatullah, Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana 1447 sampai 1479, merupakan rintisan pemerintahan berdasarkan asas Islam. Dan setelah Syarif Hidayatullah, pengaruh para penguasa Cirebon masih berlindung di balik kebesaran nama Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati di lingkungan masyarakat selain sebagai pendakwah, juga berperan sebagai politikus, pemimpin, dan juga berperan sebagai budayawan. Pemilihan Cirebon sebagai pusat aktivitas dakwahnya Sunan Gunung Jati tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan jalur perdagangan. Demikian juga telah dipertimbangkan dari aspek sosial, politik, ekonomi, nilai geostrategis, geopolitik, geoekonomi yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam selanjutnya. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Raya Agung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September 1568 Masehi.
Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun, di mana putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu. Kepemimpinan Cirebon dipegang sementara oleh Fathaillah selama 2 tahun, antara tahun 1568 sampai ia wafat di tahun 1570 Masehi. Tahta Cirebon lalu diwarisi oleh cicitnya Zainul Arifin yang naik tahta di usia 23 tahun dengan gelar Panembahan Ratu. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati oleh warga Cirebon karena ia dimakamkan di komplek pemakaman Bukit Gunung Jati yang sekarang dikenal dengan nama Astana Gunung Sembung.